Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, di siang hari ini kita dapat bertemu dan bermuajahah kembali di tempat yang baik setelah melaksanakan kegiatan yang baik di tahun Masehi 2022. Tentunya dengan keadaan hari ini kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melalui masa-masa yang sulit ini. Sekalipun sulit, tetapi tentu kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah menegaskan, la in syakartum, jikalau kalian semua syakartum, mensyukuri semua yang Allah berikan kepada kalian. Di dalam agama, semua yang Allah berikan kepada manusia itu memiliki potensi yang sama, memiliki potensi yang menjadikan apa yang Allah berikan itu menjadi nikmat, atau apa yang Allah berikan itu menjadi nikmah. Ini hanya berbeda huruf ain dan huruf qaf. Nikmat itu sesuatu yang datang kepada kita. Kalau kita syukuri tentu akan mendatangkan karunia dari Allah. Sementara nikmah itu kalau dilakukan maka kemudian akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang menjadi takdir kita, apa yang menjadi bagian dari nasib kita, itu di dalam agama berpotensi menjadi kenikmatan, sebagaimana dia juga berpotensi menjadi kenikmatan. Allah berikan kepada saya misalnya ilmu dan pengetahuan tentang agama. Saya bisa membaca Al-Quran, saya bisa memahami Al-Quran, saya menguasai ilmu yang terkait dengan Al-Quran misalnya. Itu bisa menjadi nikmat buat saya yang mengantarkan saya nanti masuk ke dalam surga. Kalau ilmu saya menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu saya berfungsi untuk membenarkan apa yang salah, bukan membenar-benarkan perilaku manusia untuk kepentingan duniawi saya, maka ilmu yang saya miliki itu menjadi nikmat yang menghantarkan saya kelak ke dalam surga. Tetapi ilmu yang saya miliki, pengetahuan saya tentang agama misalnya, kemudian menjadikan lisan saya tajam, menghujat, merendahkan kehormatan orang yang misalnya berbeda pandangan keagamaan dengan saya, atau saya gunakan ilmu keagamaan saya untuk kepentingan duniawi saya, maka ilmu agama tadi yang kelihatannya nikmat itu akan menjadi nikmah pada hari kiamat. Pangkat dan jabatan, kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat, apakah pemimpin politik, apakah pemimpin sosial keagamaan, Allah berikan nikmat jadi presiden, Allah berikan jabatan jadi menteri, Allah berikan jabatan jadi pemimpin BUMN, Allah berikan jabatan jadi kepala sekolah. Apapun yang dia terima dari bagian takdirnya, itu bisa menjadi nikmat dan itu bisa menjadi nikmah. Kalau kekuasaannya digunakan untuk kesejahteraan orang banyak, mensejahterakan bangsa ini zahiran wa batinan, membangun bangsa ini, bukan saja bangunan fisik yang mengagumkan, tetapi bangunan kerohanian berupa pendidikan, akhlak dan agama, maka kekuasaan tadi akan menghantarkan orang itu untuk masuk
masuk ke dalam surga. Sebagaimana kekuasaan itu pun bisa menjadi jembatan yang menjerumuskan orang yang berkuasa itu ke dalam api neraka kalau dia tidak menggunakan jabatan itu dengan baik. Oleh karena itu kata Al-Quran, la in syakartum, kalau kamu bisa mensyukuri itu kalau bahasa tasawufnya itu berdamai dengan apa yang menjadi takdir kita, dengan selalu melihat apa yang Allah berikan kepada kita sebagai karunia yang terbaik, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk memahami ini mudah Bapak sekalian. Dulu di masa lalu ada ulama namanya Imran bin Hittan. Ini ulama, saya mohon maaf, buruk rupa, tapi istrinya cantik. Ya, ada kiai ini, ya, kiai ini casingnya Nokia 3310 Pak. Tapi istrinya ini iPhone 13. Ya, ini luar biasa ini. Bapak jangan tanya wiridnya apa, doanya apa, kok kiai yang mukanya di bawah standar ini istrinya cantik sekali. Takdir Allah mempersatukan mereka. Bagaimana caranya kalau Allah sudah punya mau, kalau Allah sudah berkehendak, ya memang itu bagiannya. Maka orang ini berpasangan. Si kiai ini bapak-bapak, setiap pagi kalau bangun tidur, itu selalu menengok ke kanan dan ke kiri. Di sisi kanan adalah wajah istrinya yang cantik, di sisi kiri adalah cermin yang terang benderang. Ini kaca yang jujur, ya. Kalau kita ngaca itu jeleknya kita sedikit apapun kelihatan ini. Dia nengok ke kiri. Dia katakan, ya Allah, kalau ngelihat ke kanan itu betul-betul kecantikan yang luar biasa, tapi dia tidak lupa untuk menengok ke kiri ngelihat mukanya yang buruk. Maka setiap pagi dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya yang mukanya di bawah standar BPS ini, yang mukanya di bawah rata-rata, Engkau berikan karunia istri yang cantik luar biasa. Dia tidak lupa diri bahwa apa yang dia dapatkan itu bukan hasil usahanya. Kalau ngelihat mukanya ini tidak bisa dengan kaidah 1 tambah 1 sama dengan apa ini? 2. Karena dia tidak tampan tapi mendapatkan istri yang cantik, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngelihat seperti itu, tiap pagi suaminya bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Istrinya mikir ini suami saya buy one get one ini Pak, ya. Dapat saya cantik di dunia, nanti karena rajin bersyukur masuk ke dalam surga, maka istri yang di dunia itu dipercantik mengalahkan bidadari di surga nanti. Maka kata istrinya, beruntung sekali suami saya. Di dunia dapat saya yang fisiknya cantik di dunia, nanti di akhirat pun mendapatkan istri yang jauh lebih cantik dari saya. Kalau saya masuk ke dalam surga, maka saya akan dipermak menjadi lebih sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istrinya tidak mau kalah berpikir dia. Kalau yang ini abdan syakuro masuk surga, maka setiap malam dia sebelum tidur juga memandang wajah suaminya. Ya, dia pandang wajah suaminya di sebelah kirinya, dia pandang wajahnya di dalam cerminnya. Dia katakan, ya Allah, bagaimana mungkin sebenarnya saya yang cantik kayak begini kok bisa ya berjodoh dengan orang yang seperti ini. Tetapi raditu billahi rabba, saya itu setiap hari dalam sujud panjang saya selalu mengatakan, saya ridho Allah sebagai Tuhan saya ridho Allah sebagai Allah saya. Bagian dari raditu billahi rabba, saya akan selalu menerima dengan apa yang menjadi takdir saya. Maka setiap malam kalau dia melihat wajah suaminya, dia selalu berzikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cukuplah Allah yang menjadi pembela saya, toh semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Saya bersabar dan saya ridho dengan apa yang menjadi takdir saya. Maka orang itu, kata ulama, nanti kedua-duanya masuk ke surga. Yang
yang buruk rupa tadi dapat istri cantik, masuk surga dengan tiket bersyukur kepada Allah, sementara yang cantik tadi dapat suami yang buruk rupa, masuk surga dengan tiket kesabarannya dan keridoannya atas apa yang menjadi takdirnya. Ini bapak-bapak penting saya sampaikan agar kita selalu melihat begitu banyak sisi positif yang Allah berikan di tengah-tengah kesulitan hidup. Kalau kita sebagai manusia selalu melihat ke bawah di dunia ini, maka lisan kita akan rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang jalan kaki, jangan lihat teman yang naik motor, tapi lihat orang yang tidak punya kaki. Bapak yang naik sepeda motor, maka jangan lihat yang naik mobil, tapi bapak lihat yang masih berjalan kaki. Yang sudah punya mobil, jangan melihat mobil kawannya lebih bagus, jangan melihat si A punya pesawat pribadi, tetapi selalu melihat betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah memberikan kepada kita jauh dari apa yang Allah berikan kepada orang lain, menjadi abdan syakura. Setelah menjadi abdan syakura, rajin bersyukur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, la azidannakum, saya akan tambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi ayat ini mutlak, Pak. Allah tidak mengatakan saya tambahkan apanya. Yang penting kalau rajin bersyukur, saya tambahkan kepadamu kenikmatanku kepadamu. Kita saja yang kadang-kadang mendefinisikan nikmat itu sesuai hawa nafsu dan keinginan kita. Dulu kalau ngaji itu Imam Ghazali itu mengatakan begini, Pak. Allah itu tidak pernah tidak menjawab doa kita. Semua yang kita minta kepada Allah itu mesti Allah berikan kepada kita. Tetapi kita sebagai manusia itu kecewa bukan karena doa kita yang tidak didengar oleh Allah, tapi harapan kita yang tidak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kita sering, Pak, ngomong Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada hambamu ini fid dunya hasanah, baik yang baik di dunia. Tapi hasanah ini kita tafsirkan dengan hawa nafsu kita. Orang yang tidak punya kendaraan, jalan kaki, begitu Rabbana atina fid dunya hasanah, yang ada dalam benaknya itu hasanah itu Yamaha dan Honda. Orang yang sudah punya naik sepeda motor, asalnya jalan kaki, Rabbana atina fid dunya hasanah, berpikir motor. Ya Allah, berikan yang baik itu adalah motor buat saya. Nanti setelah Allah berikan motor kepada orang tadi, dia ngelihat, ya Allah, motor panas kepanasan, hujan kehujanan, Allahumma mobil. Apa sampai di situ hasanah akan berhenti? Tidak, Pak. Oleh karena itu kitalah yang salah karena sering menafsirkan hasanah itu dengan keinginan dan hawa nafsu kita. Yang kedua, hasanah itu sering dipahami sebagai bentuk nikmat lahiriah seperti uang, pangkat dan jabatan. Dia melupakan bahwa manusia itu makhluk dua dimensi. Dia memiliki zahir jasmani dan dia memiliki batin yang bersifat rohani. Dia punya badan dan dia punya ruh. Tanpa badan, maka manusia itu sama dengan malaikat dan setan. Sementara tanpa ruh, manusia setampan apapun dan secantik apapun hanya akan menjadi bangkai yang ditakuti oleh semua orang. Oleh karena itu ketika kita tahu bahwa manusia itu memiliki dua aspek, ada aspek lahiriah, ada aspek batiniah. Allah Subhanahu wa ta'ala kadang-kadang memberikan kepada orang itu nikmat lahiriah, tetapi tidak Allah berikan kepada dia nikmat batiniah. Ada orang yang Allah berikan nikmat batiniah, tapi Allah tidak berikan kepada dia nikmat lahiriah. Kita kadang-kadang selalu fokus nikmat itu yang bersifat lahiriah. Dulu Imam Malik radhiyallahu anhu
Imam Darul Hijrah ini, imam besar di kota Madinah, itu pernah melihat sesuatu yang sangat menakjubkan ketika beliau tawaf di Ka'bah. Beliau ketika tawaf di Ka'bah itu melihat orang dengan segala kekurangannya. Jasmaninya bukan saja sakit, saya mohon maaf, tidak bermaksud merendahkan siapapun, itu punya penyakit lepra dan kusta. Orangnya kurus, kakinya cacat, ya tidak ada kenikmatan dunia yang kelihatan menempel pada orang tadi. Maka Imam Malik itu bersuudzon itu, ya. Kata Imam Malik, ini orang doa khusyuk betul di Multazam, di antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, tempat yang paling mustajab, tempat yang paling dirindukan oleh semua orang untuk bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Malik itu bersuudzon kepada orang ini. Saya paham apa yang akan dibaca dalam doa tadi, karena orang itu kan perkataannya itu pasti sesuai dengan apa yang terlihat dari zohirnya. Kalau Menteri Kesehatan ceramah di masjid ini, pasti bicaranya tentang prokes, tidak jauh dari vaksin, tidak jauh dari masker, tidak jauh dari physical distancing, tidak jauh dari pola hidup sehat. Kenapa? Karena dia Menteri Kesehatan. Kalau yang ceramah di sini adalah Menteri Perhubungan, maka selalu ingin mengingatkan aspek safety pada penerbangan. Walaupun kondisi sulit, jangan sampai kemudian ban pesawat yang mestinya sudah diganti, tapi tidak diganti. Kenapa? Karena beliau sebagai Menteri Perhubungan pasti bicaranya seperti itu. Kiai pun begitu, ketika berceramah pasti tidak lepas dari aspek-aspek keagamaan. Maka kata Imam Malik, orang ini pasti saya bisa baca doanya, karena dia punya penyakit kulit seperti itu. Maka kata Imam Malik, dia pasti, ya Allah berikan kepada saya launan hasanan, warna kulit yang bagus, wajahan hasanan, muka saya yang rusak ini kembalikan menjadi tampan, saya yang miskin ini berikan harta. Kenapa? Kata Imam Malik, wajar kalau dia minta seperti itu, karena keadaannya seperti itu. Tetapi begitu Imam Malik mendekat kepada orang tadi, Imam Malik terpesona dengan apa yang dikatakan oleh orang tadi dalam doanya. Dia tidak pernah meminta apapun kepada Allah. Dia hanya mengatakan Rabbana lakal hamdu walakas syukru. Ya Allah, segala puji bagimu, segala ungkapan syukur saya panjatkan kepadamu atas segala nikmat yang Allah berikan kepadamu. Imam Malik terpesona, kaget. Ya Allah, ini orang mengatakan segala nikmat yang Allah berikan kepada saya. Nikmat apa yang Allah berikan kepada orang tadi? Tidak kulit yang sehat, tidak wajah yang tampan, tidak kekayaan yang ada di tangannya, tidak kekuasaan yang dia jabat. Nikmat apa? Maka ketika selesai orang tadi berdoa, Imam Malik pun selesai dari manasik umrohnya, dia tak cari orang tadi. Dia tanya sama orang tadi, saudaraku, kalau boleh saya ingin bertanya, engkau tadi dalam doa memuji-muji dan mengungkapkan syukur yang begitu dalam atas nikmat yang Allah berikan kepadamu. Saya mau tanya, nikmat apa yang Allah berikan kepadamu? Jasmanimu seperti ini, kondisimu seperti ini, menyakitkan, bahkan dalam tanda kutip menjijikkan buat sebagian orang. Tapi kau katakan begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Kata orang tadi, saya bersyukur karena saya diberi penyakit seperti ini, maka setiap hari saya berdoa kepada Allah. Seandainya saya diberi wajah yang tampan, seandainya saya diberikan kesehatan yang sempurna, mungkin hari ini saya tidak ada di masjid, mungkin hari ini saya ada di Singapura, mungkin hari ini saya ada di Turki, mungkin hari ini saya jauh dari keadaan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak, kalau di dalam dunia tasawuf itu, semua yang datang dari Allah itu harus disyukuri dan selalu dilihat sisi baiknya. Contohnya misalnya, kita kadang-kadang di kantor atau dalam kehidupan sehari-hari, itu ada aja orang musilin kita. Yang sebelah kanan gak suka, yang depan gak suka, yang kiri gak suka, atasan gak suka, rekan kerja gak suka, bawahan juga ngelunjak. Bisa jadi ketika itu kita katakan, ya Allah, kenapa saya ditakdirkan kayak gini ya? Gak ada orang yang yang suka kepada saya. Gak ada orang yang saya nyaman bersahabat dengan dia. Kita lupa bapak-bapak,
Boleh jadi kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, innama ajral adza ala aidihim likaila takuna sakinan ilaihim. Boleh jadi Allah jadikan semua orang itu menyakitimu. Boleh jadi semua orang itu lari darimu. Boleh jadi orang yang dahulu kau tuntun dari bawah untuk naik ke atas, begitu sampai pada puncak yang di atas, justru dia menyakitimu dan melupakanmu. Allah jadikan takdirmu seperti itu supaya kau tidak pernah percaya, kau tidak pernah merasa tenang dengan persahabatanmu dengan manusia, supaya kau yakin bahwa yang maha kuasa itu, yang maha setia itu, yang maha baik itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dalam hidup ngelihat kayak begitu terus, Pak, subhanallah, semua orang menyakiti kita, semua orang membuat kita tidak nyaman, saat itu kita pasti akan berdoa kepada Allah dan merasa bahwa hanya Allah yang bisa saya jadikan tempat curhat, bahwa hanya Allah yang bisa saya jadikan tempat di mana saya mencurahkan segala isi hati saya dari penderitaan yang saya alami. Oleh karena itu, Bapak-bapak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu wanti-wanti dengan yang namanya sifat hasud. Hasud itu kalau bahasa orang sekarang sirik, ya, tapi bukan sirik tauhid. Ndak suka lihat orang lain senang. Jadi kalau bapak lihat temannya naik pangkat, temannya dapat bonus akhir tahun, temannya gajinya naik, bapak merasa tidak suka, maka bapak sebetulnya punya sifat apa ini? Hasud. Itu diwanti-wanti sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iyyakum wal hasada. Orang itu harus menjauhi sifat hasud, karena sifat hasud itu akan membakar amal baik yang ada di dalam diri bapak, seperti api yang membakar jerami dan kayu bakar. Habis nanti kebaikan bapak. Kalau bapak melihat ada orang lain yang Allah berikan karunia, maka kata guru saya dulu, la tahsud ahadan ala ni'matin a'tahallaha iyyahu. Kalau kamu melihat ada orang yang Allah berikan nikmat zahir kepada orang tadi, saya kerjanya sama, gajinya sama, pangkatnya sama, tapi kok rezekinya ini berbeda. Saya kerja 10 tahun cuman bisa mau beli mobil Cina misalnya, dia kerja sampai 20 tahun dalam waktu yang sama bisa mau beli mobil dari Jerman. Saat melihat itu, kata guru saya, kamu jangan pernah hasut kepada orang yang Allah berikan kenikmatan yang kamu lihat hari ini, karena kamu tidak juga tahu apa sebenarnya yang Allah ambil dari diri orang itu. Mungkin orang tadi diberikan rezeki berupa uang yang banyak, tapi Allah cabut kenikmatan doanya di dalam sholat. Mungkin orang tadi tidak Allah berikan nikmat kesehatan, tapi dia berikan nikmat baktinya anak kepada orang tua. Saya dulu bapak punya tetangga, ya, punya orang dekat lah, yang dikasih penyakit sama Allah itu nggak sembuh-sembuh, tapi orang itu kelihatannya cerah ceria wajahnya. Saya kemudian bertanya, saya tahu tidak sedikit harta yang habis oleh orang tadi untuk berobat sampai ke luar negeri berkali-kali. Asalnya rumahnya besar, dia sampai pindah ke rumah yang kecil, mobilnya asalnya banyak, sampai habis semuanya. Tetapi setiap hari saya melihat wajahnya kalau berjemur matahari itu selalu ceria. Maka saya bertanya kepada bapak tadi, Pak, kok bapak dalam himpitan kehidupan yang keras ini, kok saya lihat wajahnya awet muda? Kan orang kalau banyak masalah itu awet tua, Pak. Orang kalau banyak masalah itu kadang-kadang wajahnya lebih tua dari usianya karena beban hidup. Ini orang kok ceria banget padahal beban hidupnya luar biasa. Kata dia, bagaimana saya tidak bahagia hari ini? Anak-anak saya yang punya pangkat di tempat lain, saya tahu anaknya itu ada yang menjadi seorang doktor, akademisi yang terhormat. Anaknya ada yang menjadi ustadz yang selalu menjadi khatib di masjid-masjid besar. Anaknya misalnya ada yang berpangkat di kepolisian dan lain sebagainya. Kata dia, saya ini sakit, tapi saya bisa bahagia. Kenapa? Karena 24 jam anak saya yang besar di luar, anak saya yang berpangkat di luar, anak saya yang punya status sosial tinggi di sana,
kalau sudah masuk ke kamar saya, maka dia melepaskan semua pangkat dan jabatannya. Walaupun dia seorang imam yang besar, tetapi di kamar ini dia tetap menjadi anak saya, menggotong saya saat mau ke kamar mandi, menyuapi saya saat mau makan. Saat saya ingin bergerak ke atas, maka dia dengan kedua tangannya, dia angkat punggung bapaknya untuk membenahi bantalnya. Saat itu saya merasa berbahagia bahwa pelajaran tentang pentingnya berbakti kepada orang tua yang saya tanamkan kepada mereka puluhan tahun yang lalu, hari ini mereka kerjakan dan mereka buktikan kepada saya. Kata orang tadi, sebelum saya sakit, mungkin anak-anak saya itu hanya sebulan sekali di akhir pekan datang ke sini. Sebelum saya sakit, saya tidak pernah merasa bagaimana cara melihat anak setulus itu berbakti kepada saya, memandikan saya, membantu saya istinja dari buang kotoran. Itu dilakukan oleh anak-anak saya, tidak dilakukan oleh ahli kesehatan dan tenaga kesehatan. Saat itu kata bapak tadi, saya merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang uangnya banyak, berapa banyak orang yang pangkatnya tinggi tapi tidak bisa merasakan kehangatan keluarga. Berapa banyak orang yang mampu membeli kasur yang empuk tapi dia tidak bisa tidur di atas harta kekayaannya. Ini adalah pola hidup yang harus kita amalkan. Ini adalah sudut pandang yang harus menyertai kita. Hari ini bangsa ini belum selesai dari kondisi pandemi yang masih membayang-bayangi kita. Tetapi di tengah-tengah pandemi yang seperti ini, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan COVID. Dengan adanya COVID, berapa banyak yang dahulu jarang berdoa menjadi berdoa. Berapa banyak di antara kita yang dahulu tidak sempat menjadi imam sholat di rumahnya. Hari-hari ini ketika masjid kemarin ditutup, sholat kemudian dilakukan berjamaah di rumah bersama keluarga. Berapa banyak yang akhirnya, saya terus terang, ada bapak-bapak yang datang kepada saya minta referensi, Pak Ustadz bisa nggak ada guru ngaji yang bisa mengajar saya dengan menjaga privasi saya. Artinya dia tidak mau ketahuan sama anaknya kalau dia belum lancar membaca Al-Quran. Saya tanya kenapa? Ya selama ini kan kalau misalnya Jumatan, kalau misalnya sholat, anak-anak mengajak saya sholat, saya tutupi itu dengan berangkat ke masjid. Udah nak, sholatnya lebih afdol ke masjid karena saya tidak bisa menjadi imam. Hari-hari ini karena corona, saya dipaksa untuk menjadi imam. Saya tidak ingin anak saya punya cerminan buruk terhadap bapaknya. Saya tidak ingin menjadi teladan yang tidak baik dan terekam dalam benak anak saya bahwa saya punya pendidikan yang tinggi, bahwa saya punya segalanya dalam hidup di dunia ini, tapi ternyata saya tidak bisa membaca kalamullah yang Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini bapak, dia dengan PD-nya bahkan menjadi imam di depan saya. Kenapa? Karena hampir 6 bulan dia melakukan tahsin qiraat pada seorang guru, sehingga hikmah dari corona, orang tadi sekarang bukan saja PD jadi imam di rumahnya, bahkan saat imam di masjid berhalangan hadir, dia berani untuk maju ke depan. Dia katakan ini adalah hikmah dari corona. Saya tambahkan kepada orang tadi, Anda mulai hari ini sama dengan yang belajar di Timur Tengah, punya gelar namanya LC. Kalau LC itu license, kalau Anda lulusan COVID. Karena Anda lulus dari COVID, Anda membenar gunakan cobaan yang Allah berikan kepada dia, maka dia dalam COVID itu selalu bersyukur. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya pernah terpapar. Alhamdulillah Pak Ustadz, istri saya pun pernah masuk ICU. Tapi di balik itu ternyata saya dijadikan oleh Allah orang yang sadar bahwa kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah lekang dimakan zaman. Ini bapak-bapak adalah bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pintu yang ditutup di pojok sana, jangan selalu melihat pintu yang tertutup di sana. Mungkin ada pintu lain yang dibuka oleh Allah. Saat kita misalnya di rumah, lebih banyak bekerja di rumah, boleh jadi bukan karena Allah tidak cinta dengan pertumbuhan ekonomi bangsa ini, tetapi bangsa ini diajarkan oleh Allah, ayo bangsa
bangsa Indonesia. Jangan pembangunan Indonesia yang ditebus dengan darah pahlawan ini seperti bangunan rumah sakit. Bapak tahu di Jakarta rumah sakit itu semuanya mentereng, gedungnya bagus, fasilitasnya mewah, mungkin bangunannya mengagumkan, dokternya bersih, susternya mungkin cantik, semuanya bagus. Tapi isinya adalah orang sakit. Jangan sampai jalan aspal kita bagus, tol nyambung boleh jadi dari Sabang sampai Merauke, fasilitas lahiriahnya bagus, tapi jangan sampai bangsa ini isinya orang sakit, orang yang punya penyakit ego, orang yang punya penyakit tidak peduli dengan fakir dan miskin, orang yang punya penyakit tidak takut kepada Allah, orang yang punya penyakit keserakahan, orang yang punya penyakit-penyakit yang bisa memasukkan dia kelak ke dalam api neraka. Maka mudah-mudahan kita lewati tahun kemarin. Orang sering bertanya, Ustadz, boleh nggak sih bilang kita menghargai tahun Masehi? Sebetulnya kedua-duanya sama pentingnya, Pak. Tahun di dalam Islam itu memang menggunakan satuan bulan untuk ibadah besar yang membutuhkan bulan. Tetapi satuan tahun yang menggunakan matahari itu juga dibutuhkan oleh umat Islam. Saya ibadah puasa itu pakai bulan, Pak. Makanya dulu Nabi mengatakan sumu liru'yatihi. Kapan kamu puasa? Ya kalau kamu ru'yat, hilal Ramadannya terlihat. Kalau hilal Ramadannya nggak kelihatan ya Rasulullah, ya sempurnakan Sya'ban, asalnya 29 menjadi 30. Kalau sudah 30 hari, besok nggak usah ru'yat lagi, pasti satu Ramadan. Nanti satu Ramadan, kapan saya boleh tidak puasa lagi ya Allah? Tunggu, nanti 29 Ramadan kamu ru'yat, lihat hilal itu menjelang maghrib. Kalau hilalnya kamu kelihat, maka besok satu Syawal. Fa in humma alaikum, kalau nanti ternyata 29 Sa'ban mendung, maka kata Rasulullah, sempurnakan Ramadannya jadi 30 hari, lusa baru hari raya Idul Fitri. Itu pentingnya bulan. Pentingnya bulan untuk naik haji, Pak. Kapan wukuf di Arafah? Wukuf di Arafah itu 9 Zulhijjah. Maka harus ru'yat dulu. Kapan 1 Zulhijjah? Bapak-bapak yang tidak haji, yang tidak haji itu punya puasa yang namanya puasa apa itu? Arafah. Dia juga jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Bapak punya puasa sunnah yang sangat afdol, namanya puasa Asyura 10 Muharram. Untuk menentukan kapan saya puasa Asyura, Bapak harus ru'yat dulu hilal 1 Muharram. Kapan 1 Muharram? Untuk saya ketemu dengan 10 Muharram. Itu pentingnya kalender Hijriyah. Tapi kalender Masehi juga kepentingan bersama. Satuan mataharinya juga digunakan untuk ibadah. Ibadah apa? Ibadah tiang agama yang kita lakukan barusan sholat. Bapak lihat, semua masjid itu punya kalender waktu sholat. Waktu sholat sampai 200 tahun yang akan datang, saya tahu kok. Ya, 200 tahun yang akan datang kalau kita panjang umur semua, tapi ya jangan kalau sampai 200 tahun yang akan datang. Itu kalendernya kita tahu. Kenapa? Pakai satuan matahari. Sehingga semua masjid itu sholatnya sama, Pak. Tapi tidak semua masjid Ramadannya sama. Ada masjid yang sudah puasa, traweh. Ada masjid yang belum traweh. Yang satu ru'yat, yang satu hisab, macam-macam lah ya. Yang satu sudah takbiran, yang satu masih traweh. Itu terjadi karena satuannya bulan. Tapi kalau matahari nggak ada. Terus Masjid Nurul Barakah, kenapa ya Ustadz Jaya kok belum sholat duhur? Maaf, tidak ru'yat. Maka sholat duhurnya kita tunggu dulu. Nggak bisa begitu. Dia menggunakan satuan matahari. Ini menjadi kesepakatan semua umat. Kalau tidak menggunakan kalender Masehi, Bapak haji, Bapak umroh juga bisa kacau, Pak. Kenapa? Tiketnya pakai kalender Hijriyah. Kebetulan ru'yat satuan Hijriyah di Indonesia dengan di Saudi berbeda. Begitu Bapak mau balik check in, tiketnya tanggal 20 misalnya bulan Muharram. Kata Saudi, maaf ya, ini di Saudi belum tanggal 20 Muharram, masih tanggal 19. Bubar itu ibadah kita.
Yang paling enak gajian, Pak. Kalau perusahaannya belum siap pakai kalender hijriah, enak itu. Begitu minta gaji tanggal 25 Rabiul Awal, HRD-nya bilang, maaf, kemarin ru'yat kami gagal. Jadi sekarang masih tanggal 24, Anda gajiannya besok pagi. Lah ini bapak-bapak, sebetulnya ya kita ini tidak perlu mempertentangkan itu. Yang kita pertentangkan itu semuanya menjadi satuan waktu, dan semuanya wa anna ila rabbikal muntaha. Semuanya akan berujung kepada Allah. Ketika saya menghitung umur saya dengan kalender Masehi, maka umur saya sekarang bertambah 1 tahun, dan jatah hidup saya dengan takdir Allah itu berkurang 1 tahun. Yang paling penting, apa yang akan saya lakukan sebagai evaluasi dari yang kemarin untuk melihat yang akan datang, tentu adalah dengan diantaranya pola hidup yang bersyukur, pola hidup yang berdamai dengan apa yang menjadi bagian dan takdir kita, pola hidup yang selalu melihat sisi positif dari semua yang Allah berikan kepada kita, agar kita bisa menjadi seorang hamba yang selalu melihat pemberian Allah itu sebagai karunia yang terindah. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana mim ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita melewati jalan panjang kehidupan ini, selalu menuntun kita dengan taufik hidayahnya, sehingga kita kelak bertemu dengan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan di Masjid Nurul Barkah ini, langkah kaki yang kita gerakkan, wajah yang kita letakkan di dalam sujud, telinga yang mendengarkan yang baik-baik, mulut yang mengucapkan yang baik-baik, itu semua ya Allah menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan kehidupan yang baik, yang diridhoi oleh Allah, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.